Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Ibu Hijrah Ginting ya Bu ya. Ya, Sekarang posisi di mana nih Ibu Hijrah? Saya panggilnya Ibu siapa nih berarti? Ibu Hijrah ya? Ibu Hijrah Pak Nas. Ibu Hijrah ya. Gimana Ibu sekarang? namanya Pak Nas ya. Lagi di Medan ya? Iya Pak Nas, ini saya tadi alhamdulillah lagi ikut training chefnya Pak Rian itu. Iya, ya. Jadi alhamdulillah 2 hari dari semalam sama hari ini gitu. Jadi sore ini masih di Grand Kanaya nih Pak Nas, Hotel Grand Kanaya. Hotel Grand Kanaya ya. Oke, salam saya buat Pak Rian ya, Masya Allah. Oke, Bu Hijrah gimana? Apa pengalamannya mengikuti ilmu magnet rezeki? Bisa nggak di-share ke kita? Alhamdulillah Pak Nas. Sebelumnya saya menyapa sahabat-sahabat saya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hijrah Ginting dari Medan. Alhamdulillah suatu kehormatan terbesar bagi saya bisa bersama Pak Nas hari ini ya, sore ini. Sebenarnya sih bukan merasa kali ini saya ingin berbagi cerita itu kepengen semuanya juga bisa merasakan gitu ya Pak Nas. Semuanya juga bisa ikut merasakan, bukan karena sudah merasa hebatnya, enggak. Masya Allah, kita cuma hadas bin nikmah ya Pak Nas ya. Hanya sekedar hadas bin nikmah. Kita menceritakan nikmat-nikmat Allah. Ya kali aja mudah-mudahan teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain juga bisa merasakan itu juga, menikmati itu juga. Nah, saya berawal dari saya alhamdulillah saya itu terlahir dari orang tua yang hebat saya rasa. Orang tua hebat saya bilang karena orang tua saya itu nggak sarjana Pak Nas. Orang tua saya itu nggak sarjana, bukan sarjana yang hanya sekolah SR kalau dibilang sekolah rakyat. Tapi mereka tuh tulus gitu Pak Nas. Saya tulus menyekolahkan anak itu semangat. Jadi beliau tidak sarjana, tapi alhamdulillah anaknya lima-limanya itu sarjana gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dan kemudian kami juga saya juga terlahir dari orang yang kalau dibilang tuh bukan orang yang lahir terlanjur kaya kalau saya bilang Panas. Bukan dari keluarga yang lahir terlanjur kaya tuh ibaratnya emang udah semuanya punya gitu ya. Istilahnya udah punya, ada warisan segala macam, ini enggak, benar-benar dari nol gitu ya. Nah, jadi saya dulu ngelihat orang tua saya gitu ya, karena ketidakmampuannya itu membuat saya jadi tulus gitu ikut mendoakan orang tua tadi. Nah, kebetulan orang tua saya itu punya kakak yang sudah waktu itu berangkat haji, yang sudah berkali-kali, bahkan waktu kapal laut sudah berangkat pun dia sudah berangkat gitu ya. Nah, tapi tahun berapa itu pas kapal laut, masih tahun 70-an? Iya, tahun berapa ya Pak Nasir? Jadi itu sudah berangkat berkali-kali. Tapi di situ yang saya merasa tidak nyamannya, ya Allah, ini bibi saya kok nggak terpikir ya untuk bawa adiknya gitu ya. Saya sempat waktu itu kami bilang gitu sama si kakaknya tadi gitu, coba berarti nggak kepengen tuh bawa adiknya, daftarin dong gitu kan. Banyak alasan ya, mungkin memang saat itu ya husnuzon aja sih, memang mungkin nggak cukup dananya atau gimana gitu ya. Tapi dari situ Pak Nas, saya tuh bulat, artinya saya gini, ya Allah, kalau sampai disitulah rezeki kau takdirkan untuk orang tuaku, kalau hanya sampai situ rezeki kau takdirkan untuk orang tua, mudahkan rezeki kami anak-anaknya gitu, mudahkan rezeki kami anak-anaknya. Jadi dari situ Pak Nas, saya terus berdoa setiap hari, setiap sholat, setiap ngaji, pokoknya Fatihah itu saya kirim untuk niat saya itu gitu ya. Setiap pokoknya apa aja mau ngaji, ya Allah semoga faidah fadilah keberkahan ayat-ayat yang aku baca ini kau berangkatkan haji orang tuaku gitu. Mau ngaji, mau sholat, ya Allah semoga faedah, kalau lah sholatku ini kau anggap ibadah berpahala, maka jadikan pahala ini mempercepat orang tuaku berangkat haji. Seperti itu Pak Nas. Jadi terus seperti itu. Nah, tapi akhirnya 2008 justru orang tua saya yang datang ke rumah saya, jumpain suami saya, minta izin ke suami saya untuk berangkatkan saya gitu. Allah, iya. Allah Akbar. Jadi saya, Masya Allah. Jadi ini kan saya, kita yang doain orang lain, doain orang tua khususnya, tapi kemudian malah orang tua yang berangkatkan ya Bu Hijrah. Berangkatkan saya gitu Pak Nas. Iya. Nah di situ saya, ya Allah, alhamdulillah suami izinkan gitu ya. Dan syukurnya lagi saya Pak Nas, ini kakak adik saya yang kami 5 berkeluarga, 5 saudara tadi nggak ada yang iri gitu yuk. Maksudnya nggak ada yang kok mesti dia, kenapa mesti aku gitu, kenapa mesti dia gitu ya kan, kenapa nggak aku, kakak nomor, saya kebetulan anak nomor 3 Pak Nas gitu ya. Jadi ada kakak nomor yang paling besar gitu, yang sudah, kalau saya bilang sudah aman, safety kalau berangkat, orang anaknya udah gede-gede gitu. Saya justru waktu itu masih nyusuin tuh Pak Nas, masih kecil gitu ya. Kenapa orang tua saya malah justru ngajak saya gitu ya. Iya. Nah, saya waktu itu belum kenal ilmu MR-nya Pak Nas ya, saya belum kenal ilmu MR-nya. Nah, saya waktu itu justru pakai filosofi semut gitu Pak Nas. Saya merasa gini, kalau saya perhatiin tuh semut
ya Allah, kalau kita perhatiin semut itu, kalau semut lah, seekor semut mau berangkat ke Perapat lah, saya bilang ke Danau Toba, butuh berapa lama sih semut ini berangkat sampai ke Danau Toba gitu. Saya perhatiin itu nggak mungkin, baru jalan sebentar udah jatuh, atau baru jalan sebentar masuk parit, atau kena keinjak, terus kena air, kena banjir, kena hujan, mungkin nggak sampai gitu ya. Butuh waktu yang sangat lama kalau dia jalan sendiri. Tapi kita nggak terbayangkan kalau semut itu naik ke pohon rambutan, terus di atas pohon rambutan dia nempel di buah rambutan, terus rambutannya dipanen sama yang punya kebun gitu kan, yang ada diikat-ikat masuk keranjang masuk pickup, ya berangkat ke Danau Toba, Bisa cepat sampai, ya. gitu kan. Masya Allah. Bu Hijrah, ini ada yang nanya nih, Bu Hijrah Ginting ini melihat marganya, apakah ibu mu'alaf katanya? Allah Akbar Pak Nas, benar. Sayanya nggak mualaf, tapi orang tua saya yang mualaf Pak Nas. Oh, orang tua yang mu'alaf. Orang tua saya mualaf. Jadi itu yang saya bilang, orang tua saya itu hebat gitu. Orang tua saya hebat gitu. Orang tua saya yang mualaf gitu. Jadi seperti itu Pak Nas. Jadi Ya. saya Jadi akhirnya Ibu Hijrah pergilah haji. Jadi 2012 itu alhamdulillah saya pergi haji. Tapi qadarullah, bapaknya saya yang daftarkan saya tadi nggak sempat berangkat. Beliau meninggal 2009. Innalillah. Jadi beliau waktu itu 2008 itu memang daftarkan saya, katanya waktu itu niatnya memang ini untuk nemanin mama gitu, nemanin emak saya. Jadi bawa saya gitu, ajak saya. Jadi alhamdulillah. Tapi Pak Nas, 2012 itu saya bawa orang tua, alhamdulillah nggak ada yang perlu dikhawatirkan kok. Dibilang orang tua saya itu nggak pernah saya sorong, semuanya aman aja semuanya, alhamdulillah. Tapi di situ tekad saya Pak Nas, saya nggak badalkan orang tua saya gitu. Saya nggak badalkan, maksudnya nggak badalkan sama orang. Saya yang niat diri gitu. Saya niatkan saya harus membadalkan orang tua saya suatu hari gitu. Dan saya insya Allah berangkat sama suami. Nah ternyata di ilmu mana rezeki itulah yang dikatakan LOP gitu ya Pak Nas. Iya, LOP ya. Nah, gitu LOP. Jadi waktu itu alhamdulillah singkat 2012 saya berangkat, dan waktu itu saya senang sih Pak Nas ngikutin Sobi gitu ya di HP gitu ya. Sobi sekolah online belajar istiqomah macam lah, sampai Sobi 1, 2, 3, 4. Saya senang ngikutin yang gituan gitu ya. Sekolah Karena online? saya nggak sempat untuk Sobi itu apa? Online. Sekolah online bisnis. Nah dari situlah mungkin saya dapat sharean orang gitu, mungkin telegramnya Pak Nas itu cerita manik rezeki. Akhirnya saya masuk di telegram, saya ikutin gitu Pak Nas, saya ikutin. Nah di situ saya baru paham, oh ternyata itu ilmunya ini, oh ternyata ini nama ilmunya ini gitu ya. Nah dari situ saya fokus akhirnya dengan ilmu manik rezeki tadi gitu ya Pak Nas. Maksudnya saya lebih fokus gitu, tahu paham udah ilmunya gitu ya. Nah di saat itu Pak Das, alhamdulillah keajaiban mulai datang. Jadi waktu itu karena orang tua saya sudah meninggal, kebetulan di sebelah rumah saya itu dulu saya alhamdulillah nggak sempat pindah rumah ya, kami nyewa rumah terus dijual sama yang punya, kami tetap tinggal di situ. Nah kebetulan dijual lagi rumah sebelah gitu ya, rumah sewa gitu kata-kata ya, dijual rumah sebelah karena orang tua saya udah meninggal, kami kepengen nih memindahkan orang tua yang ke sebelah gitu ya. Jadi kami perjuangan nih, anak-anaknya ini berusaha berjuang untuk memindahkan si orang tua di sebelah biar dekat sama kami gitu ya. Jadi alhamdulillah kami bangunkan rumah orang tua itu, mungkin rame-rame Pak Nas sih, adik kakak sih kami semuanya membangunkan rumah orang tua. Dan kalau rumah Pak Nas 1 tahun kemudian, jadi lebaran tahun ini di rumah orang tua, lebaran tahun depan itu di rumah saya Pak Nas, saya bangun rumah juga sendiri gitu. Jadi modalnya Pak Nas, saya waktu itu punya anak kecil masih bayi, jadi waktu itu saya cerita gitu sama suami sih awalnya, ya ini kalau kita nitip anak ini 600.000 loh ya untuk nitip aja gitu. Tapi kalau kita taruh orang di rumah kan kita nggak keteter nih berangkat kerja. Tapi kalau taruh di rumah, di mana lah kamarnya, karena rumah saya dulu Pak Nas itu strategis, kemana-mana dekat, ruang tamu dekat, dapur dekat, kamar mandi dekat. Ruangannya itu dekat aja kemana-mana ya. Strategis saya bilang. Iya. Jadi saya bilang sama suami gitu, dari mana uangnya nih mau bangun gitu kan. Ntar lah ya, ntar Umi telepon aja tuh. Bagi yang mau pesan buku Magnet Rezeki, silahkan cek kontak admin di deskripsi ya. Tukangnya gitu, saya telepon lah tukang yang alhamdulillah yang membangun rumah orang tua kemarin. Nah alhamdulillah karena di sebelah rumah saya ini tukang kan udah pahami sama saya, karena memang saya yang selalu buatkan air minumnya apanya gitu ya. Waktu itu cerita, Bang kalau membangun rumah kira-kira berapa nih Bang, butuh berapa nih bangun rumah. Terus beliau bilang gini, malah Kak untuk bangun rumah 50 juta aja udah jadi rumah loh Kak. Saya gini, padahal kalau dipikir 50 juta sampai di mana ya Pak Nas. Tapi waktu itu gini, 50 juta Bang, iya udah jadi rumah tuh Kak, gak usah takut. Oh ya Bang, bisa lah. Terus saya cerita-cerita sama suami, ya kalau ini bulan 11 nih Pak Nas, cerita bulan 11. 11 tahun? Tahun 2016 itu gitu. 2016. Jadi ya kalau sekitar 50 juta kayaknya bisa nih ya, bulan 12 ntar kita cair serpi nih, dua-dua cair serpi kira-kira sekian puluh juta, pinjam sama saudara 50 juta dapat lah, yuk kita bangun yuk gitu kan. Jadi saya telepon lagi tukangnya, Bang kalau 50 juta Bang bilang boleh lah Bang, Januari kita bangun gitu ya, Januari kita bangun. Oh ya Kak boleh.
Nah lucunya Pak Nas, besok ini nggak tunggu bulan 1, besoknya ini datang serombongan tukang, langsung datang truk yang dengan bawa nurunkan semen, besi, kusen gitu, terus mindah-mindahkan bunga yang di halaman. Saya bingung. Ini saya sempat ribut Pak Nas sama suami. Itulah Mi, kalau nggak punya uang tuh nggak usah sok paten gitu bahasanya aturan Medan. Kalau belum punya uang nggak usah ngomong. Itu jadinya kan, gitu. Kita belum punya uang, kita belum megang uang sama sekali. Saya sempat komplain sama si abang, ya Bang, ini apa ceritanya kok sekarang? Saya bilang bulan 1 loh Bang, bulan 1 bukan sekarang gitu. Itu masih bulan 11 tuh ya? Iya masih bulan 11 Pak Nas besoknya gitu. Saya bilang ya udahlah Kak, bulan 1 ntar jadi harga bulan 1 loh, itu mahal. Bulan 1 tuh harganya mahal. Ya udahlah kita mulai sekarang. Terus saya bilang uangnya nggak ada loh Bang, terus sekarang belum ada. Loh emang saya minta uang sama kakak gitu loh Pak Nas. Saya masya Itu si tukangnya Allah, itu. gitu kan. Mandornya. Iya, berarti mungkin yang mungkin minjam ke Panglong atau gimana. Cuma kan saya waktu itu Allahu Akbar. Jadi kalau dibilang beban ya jadinya Pak Nas setiap hari tuh, ya Allah mampukan aku, ya Allah mampukan aku tuh bayar mereka, mampukan itu terus doa Pak Nas setiap hari kan. Nah alhamdulillah Pak Nas, cair sampai bulan 1 memang bangunnya kan nggak sebentar Pak Nas kan. Dibangunlah dari depan, kami tetap tinggal di dalam rumah yang asli gitu, tinggal di dalam rumah, dibangunlah mulai dari depan. Jadi selesailah satu kamar, ada kamar mandinya di depan, kami pindah ke depan, tapi kamar mandi masih di belakang gitu ya. Nah, suatu saat Pak Nas, qadarullah, ini ada seorang ibu yang dulunya sempat kerja sama almarhum bapak saya. Jadi waktu bapak saya meninggal itu beliau ngaku Ustaz, amanah beliau, dia punya amanah sama bapak sekian puluh juta, sekian ratus juta gitu. Nah, dan itu beliau akuin sehari setelah bapak meninggal gitu. Jadi waktu itu beliau bilang, Jera ini utangku sama amanahku sama almarhum bapak sekian, yang ini kata bapakmu udah samamu ya, nanti ibu bayar samamu gitu. Saya pikir apa ini gitu ya Pak Nas ya. Tapi waktu itu, tapi di situ Pak Nas saya ambil pelajaran, saat kemalangan, saat kita berduka seharusnya memang kita selesaikan urusan hutang piutang itu setelah gitu langsung. Karena setelahnya kalau kita ulur waktu, beliau malah Pak Nas membantah itu semua gitu. Jadi waktu itu karena kami sudah terharu aja Pak Nas, ada orang ngaku punya hutang ratusan juta sama orang tua kita nggak tahu sama sekali kan gitu Pak Nas. Jadi kami udah seneng aja, tapi nggak kita ikat dengan perjanjian baru gitu. Nah sampai suatu hari waktu kita butuh uang untuk membangun rumah orang tua kita minta, beliau nggak mau gitu. Beliau bilang udah bayar, udah lunas. Padahal ibu sendiri kan yang bilang waktu itu, iya waktu itu aku sakit, nggak sehat. Sekarang aku udah sehat, aku ingat. Nah itu kan yang amanahku, yang aku bayar kan dia nggak tahu macam alasannya Pak Nas. Jadi kami waktu itu udah lepaskan. Ya udah deh, kita juga nggak tahu aslinya gimana, sebenarnya gimana, kami lepaskan. Nah qadarullah Pak Nas, ketika saya bangun seperti itu, saya di tempat kerja waktu itu ditelepon sama si ibu ini. Jera di rumah gitu, iya Bu di rumah, enggak lagi tempat kerja, nanti sore Ibu datang ke rumah ya gitu kan. Oh iya Bu, silakan datang. Nah datang waktu sore itu ke rumah Pak Mas bersama 3 orang, dia datang 2 perempuan 1 laki-laki, datang uang pakai plastik asoy Pak Mas. Allah. Dia bawa uang pakai plastik asoy, dia langsung kembalikan hutang-hutang di amanah-amanah beliau sama almarhum Bapak 200 juta. Berapa? Pak Mas. 200 juta ya. Iya. Jadi waktu itu saya Robi, jadi orang tua saya karena merasa waktu itu membangun rumah beliau tadi pun kami anak-anaknya gitu yang rame-ramein, saya sempat pinjam koperasi, saya sempat pinjam sana sini gitulah ibaratnya Pak Nas, namanya untuk orang tua yang single parent yang bukan ada pensiunnya gitu ya Pak Nas ya. Nah jadi orang tua saya Jera sambung lagi di rumahmu siapkan katanya. Alhamdulillah Pak Nas. Jadi akhirnya tersambung lagi lah rumah saya sampai selesai sekarang. Jadi rumah orang saya, lebaran tahun ini rumah orang tua saya, lebaran tahun depan itu saya yang rumah baru Pak Nas. Masya Allah. Jadi saya pikir ya udah nggak usah takut gitu untuk bantu orang tua itu, memuliakan orang tua gitu ya artinya. Waktu itu saya memang jadi ini udah muliakan orang tua ya, ini rezeki kita. Iya. Karena saya pikir ada dalilnya teman-teman semuanya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ada juga nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jadi rezeki itu dititip ke anak baru orang tua. Tapi ada juga ayat yang lain, rezeki itu dititip ke orang tua baru pada anak. Ya, artinya ini saling berkelindan. Ya, ketika kita bantu orang tua, maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti bantu kita. Ya, karena kan hukumnya satu sama dan terhubung. Ketika kita bantu ya orang lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita. Apalagi ini orang tua. Jadi bangunin rumah orang tua
kemudian setahun kemudian malah yang dapat rumah baru Saya. Ibu Hijrah ya. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Ada lagi nggak keajaiban Alhamdulillah, lain Pak. yang didapatkan sama Bu? Terus bertubi-tubi Pak Nas, kalau saya Bertubi-tubi, bilang. Jadi, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya singkat aja Jadi, singkat ya. Jadi 2016 itu juga Pak Nas, kakak saya kepengen berangkat umroh. Jadi kepengen berangkat umroh, kakak nomor 1, kakak nomor 2. Terus di orang tua saya, si ibu saya kepengen gitu kan. Saya ibu mau kepengen lah berangkat umroh juga. Saya bilang ya udah berangkat gitu kan. Terus terus orang tua daftar, mereka daftar bertiga gitu kan. Tapi uang mama nggak cukup loh. Ya udah saya pinjam lagi Pak Nas, saya pinjam lagi uang waktu itu tuh modalin si mama gitu ya. Jalanin, nah mama berangkat tinggal minta tambahin tuh sama si kakak gitu. Alhamdulillah mereka udah daftar bertiga. Nah kalau udah rumah lagi Pak Nas, orang tua saya tuh kan mualaf. Jadi nenek saya, orang tuanya orang tua saya itu lebih mualaf lagi Pak Nas. Nenek-nenek dia mualaf, nenek beliau mualafnya. Tinggal sama orang tua saya karena sama-sama janda di Pak Nas kan. Nah jadi waktu itu di rumah orang tua saya ini, si nenek ngomong, kebetulan sebelah rumah saya Pak Nas, satu dinding gitu kami ya. Jadi kebetulan si nenek bilang, teringatku kali ini kemana sih tiap hari keluar karena kan sibuk ngurus paspor, meningitis segala macam gitu ya. Jadi si mama bilang mau berangkat umroh, terus si nenek bilang terus aku kok tinggal gitu. Jadi si mama bilang, memang mau ikut, mau lah, uangnya mahal loh. Ya udah jual aja ladang di kampung gitu. Ya udah ntar yang bawa aku kita ini kan kita bayarkan. Nah waktu itu si mama merasa nggak pede mungkin karena waktu haji kan yang berangkat kan cuma saya sama si emak gitu ya Pak Nas ya. Jadi pergi mereka umroh berasa lagi nih. Ini umroh atau haji? Umroh. 2016 Pak Masya Nas. Allah. Jadi 2016 itu lagi 17-nya gitu. Iya. Jadi dapat pergi waktu itu, umroh, pergi haji, rumah baru jadi kan ya. akhirnya diberangkatkan si nenek, si mama bilang cerah, izin coba sama abangmu kalau diizinin kita berangkat yuk umroh. Saya bilang uangnya dari mana mak, ini baru bangun rumah loh gitu, baru bangun rumah gak ada uang. Ya udah kata biringmu, kata nenekmu gitu kan, katanya yang bawakan dia dibayarin diongkosin. Masya Allah, saya tidak mau. Jadi saya berangkat lagi Pak Nas 2017, 2016 saya berangkat, alhamdulillah. Nah pulangnya Pak Nas, alhamdulillah di travelnya recommended bagi saya puas, kami dibawa ke Madain Saleh dan kemana-mana gitu, saya alhamdulillah puas. Dan waktu itu saya memang kayak seperti Pak Nas cerita pernah bilang, saya karena bawa nenek-nenek, tanggung jawab saya rasanya karena si nenek berangkatkan, di sana juga saya selalu cantelin sama nenek-nenek juga, jadi dua nenek ini selalu saya bawa kemana-mana gitu, kemana-mana saya bawa dua nenek ini gitu. Nah jadi mungkin si Ustadz travel ini ngelihat saya gimana mungkin gitu ya. Nah setelah pulang Pak Nas, ini kawan-kawan haji kan kita masih punya arisan haji nih yang 2012. Nah sering, udah kemarin berangkat dari mana travel ini gitu kan, bagus nggak? Alhamdulillah bagus, berapa sekian, kok murah gitu. Jadi akhirnya aku berangkat banyak lah Pak Nas yang berangkat. Jadi waktu berangkat datang si travel bilang, ustadznya bilang, loh Hijrah ini jemaahmu semua yang berangkat, udah bawa lagi Ki gitu Pak Nas. Saya berangkat lagi Pak. Jadi ibu berangkat lagi tuh ya? Berangkat lagi, tapi 2017 nya lagi Pak Nas, 2018 gitu lagi Pak Nas. 2018 gitu lagi. Iya gitu lagi. Jadi 2016 saya di sana, 2017 saya di sana juga, 2018 saya di sana, dan ini lebih hebatnya lagi Pak Nas. 2019 kemarin, nah haji ini ceritanya kakak saya nomor 1 sama suaminya adik-beradik gitu dengan istri-istrinya sudah daftar dan sudah kuotanya gitu 2019 sudah kuotanya memang. Kemudian tempat saya kerja itu ada kawan-kawan juga suami istri udah banyak, memang sudah kuotanya dan mereka sudah daftar di satu KBIH dan sudah dapat koper lah istilahnya, sudah dapat koper. Tapi ada satu kawan memang dia seneng Pak Nas, dia seneng memang belajar gitu maksudnya. Jadi ajarin kakak nanti gini, udah Kak datang ke rumah, saya seneng aja gitu Pak Nas. Kak gini. Jadi saya sampai saya kasih tuh Pak Nas semuanya, legging saya kasih, sepatu tawaf saya kasih, saya pokoknya tasnya sampai saya belikan nih nanti di sana gini ya Kak ya. Kakak nggak usah belanja di sini, lebih bagus belanja di sana. Pokoknya saya gimana dia biar enak di sana gitu ya. Pak Nas maksudnya belajar dari pengalaman kita. Nah untuk waktu itu dia sempat bilang, kakak maunya pergi sama mu Hijrah gitu kan. Ketawa saya, amin gitu Pak Nas kan. Nah jadi ketika kode rumah Pak Nas, setelah itu saya tiba-tiba dapat telepon dari Ustadz yang punya travel. Hijrah kenal sama Ustadz ini, ingat sama Ustadz ini, itu ingat gitu kan. Tadi beliau nelpon saya gitu, ya Ustadz apa dia bilang, beliau nanya keringatnya Ibu Hijrah itu jadi nggak berangkat kemarin bawa orang tuanya, bawa mertuanya. Alhamdulillah Pak Nas 2013 akhir saya daftar haji lagi karena niat untuk berangkatkan orang tua gitu ya, menghajikan orang tua. Saya berdaftar sama suami, sama kakak nomor 2, sama suami, sama adik lagi gitu ya. Nah jadi pas lagi 2019 itu kami ngurus 2017 kami urus untuk bawa mertua karena umurnya udah 95 tahun saat itu. Tapi nggak tembus. 2018 kami urus lagi nggak tembus juga gitu ya, padahal udah nanda tanganin surat pendamping nggak tembus. Nah 2019 malam itu karena saya yang ditelepon gitu, itu teringat Ibu Hijrah udah jadi nggak berangkat kemarin gitu kan, belum gitu, coba suruh datang dia bawa berkasnya gitu Pak Nas. Jadi saya Masya Allah, saya bilang sama suami, ya ini saya ditelepon gini-gini. Suami nggak mau, udahlah nih itu permainan itu nggak betul itu, soalnya udah 2 tahun kita ngurus nggak tembus gitu kan. Saya cuma kali-kali gini Pak Nas, loh ini kita nggak
Bagi yang mau pesan buku magnet rezeki, silahkan cek di deskripsi ya. Loh, ini kita nggak nelpon, kita nggak nyari-nyari loh, kita nggak ngajukan, kita yang ditelepon gitu ya. Iya. Bisa jadi loh ini rezeki kita gitu. Nah saya datengin, akhirnya saya datengin. Itu apa? saya bawa berkas. Hajinya berarti furoda ya? Haji Bukan, furoda atau reguler. reguler? Reguler. Saya daftar di 2013 akhir memang gitu. Oh. Jadi Bukan sebenarnya plus ya, belum bukan plus ya, reguler ya? enggak reguler Pak Nas, Wow, reguler gitu. ajaib nih. Ya. Nah, itu jadi kan waktu itu saya kasih berkas saya, ini Pak, ini mertua saya udah umur 97 tahun saat itu, 97 Iya, tahun, ini 97 mertua saya, ini Pak suami saya gitu kan. Ini anaknya, oke anaknya bisa untuk jadi pendamping gitu ya kan. Tapi ini saya istrinya Pak, ketawa ustadznya. Tapi ini kakak saya Pak, ketawa ustadznya lagi. Ini suaminya, ini adik saya, Iya, Pak, apa iya. hubungannya pendamping ini bisa semua gitu kan. Cuma saya bilang, ya udahlah Pak, bismillah kami daftarnya rame-rame kemarin, mudah-mudahan bisa berangkat rame-rame. Ya berdoa saja Bu gitu ya kan Pak. Nah, ini nggak ada cerita apa-apa, maksudnya nggak ada cerita. Singkat Mau cerita, kita urus singkat bisnis, cerita. yang nggak ada. Jadi alhamdulillah Pak Nas berangkat. Jadi 2019 kami ditelepon, diberangkatkan dan ajaibnya Pak Nas kami satu kamar. Saya satu kamar justru sama kawan, sama kakak yang tadinya saya kasih tasnya saya beliin, yang Allah. sepatu saya kasih, lenci. Iya. Kami satu kamar Pak Nas. Jadi Allahu Akbar, pokoknya subhanallah Pak Nas. Allah. Jadi Nah, 2000 kalau kewajiban 2000 haji umroh Pak Nas ya. 2019 berarti haji juga, umroh juga. Iya. Allah. Iya. Ya. 2020 Iya, atau tidak? 2020. Allah Akbar, kan kita ke corona 2020. 2020 ya. Di 2020 Saya 2020 kemarin, Pak Nas, masih bisa berangkat ya. Terakhir kita Amin, berangkat iya. Februari kemarin. Iya benar, tapi saya nggak ikut di situ Pak Nas. Saya waktu itu rezekinya mungkin di ini Pak Nas di apa? SGS. WR. Dia- WR. Jadi di WR juga saya ajaib itu Pak Nas. Di WR saya waktu itu memang nggak punya dana sama sekali. Saya GT, saya Garputala, ya Allah, aku kepengen nih bisnis ini karena ada nilai siarnya. Jadi saya GT dapat ayat itu Ali Imran kalau nggak salah Pak Nas, Ali Imran 75 itu wa inta manhum bidinarin, pokoknya ada bahasa dinar itu saya langsung Allahu Akbar, mungkin berarti ini dinar yang terbaik bagi saya. Tapi saya mau daftar, saya nggak punya uang. Oh jadi nggak punya dana, Garputalanya tiba-tiba dinar ya, Garputalanya ya. dinar. Masya Dinar. Allah. Pas tangan saya tuh jari tunjuk saya tuh betul-betul di bahasa dinar, bidinarin gitu. Allah Bahasa- bidinarin. Iya, jadi saya mantap lah hati saya. Padahal Allah. saya nggak punya uang. Waktu itu Iya. ingat saya hari Jumat Pak Nas kan, Iya, penutupan terakhir itu kan Jumat tuh. Jadi Iya. saya benar-benar waktu baca Al-Kahfi Pak bareng Pak Nas pagi-pagi itu, kan Pak Nas nanya tuh, ada yang nanya udah tutup apa belum gitu, masih bisa daftar nggak? Pak Nas bilang udah tutup gitu ya. Saya waktu itu, ya Allah, aku udah dapat ayat dinar, udah mantap mau daftar jadi WR tapi tutup gitu kan. Jadi saya gimana ceritanya? Saya GT lagi Pak Nas, saya Iya, GT lagi, iya, saya iya. Garputala lagi. Ya Allah, aku nggak tahu nih rahasia apa di balik rencanamu gitu. Saya udah mantap untuk daftar dinar, tapi ternyata kok tutup. Sekarang aku Singkat ngapain gitu? cerita, Saya singkat cerita. Allah, jadi akhirnya saya dapat uang ajaib Pak Nas di rekening untuk daftar. Untuk Allah. daftar yang 5 juta. Dan itu juga dikembalikan 4 juta karena saya ikut TOMR gitu ya Pak Nas ya. Iya. Jadi alhamdulillah. Nah kemudian Pak Nas waktu mengumumkan SGS itu saya kepengen lagi, itu jujur Pak Nas, waktu Pak Nas ngomongin saya malam itu nangis tuh. GT lagi, aku kepengen ngilmu bareng nih sama Pak Nas gitu ya. Iya. Pengen saya GT lagi, saya dapat ayat Inna Rabbaka lahuwal azizur rahim itu Pak Nas. Allah. Sungguh Tuhanmu Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Jadi saya yakin. Jadi apapun Allah, insya Allah ampun. atas izin Iya, Allah dimudahkan. iya. Jadi berapa Ampun, kali ya haji, Allah. berapa kali umroh, ini tahadus bin nikmah aja ya. Niat kita untuk Iya. memberikan motivasi. Berapa Jadi kali kalau haji? hajinya alhamdulillah 2 kali. Dua kali Tapi haji. reguler itu Pak Nas ya, reguler. Iya, oke. bukan plus. Haji 2 kali, terus umroh Umroh kalau tahunnya 3 kali. 3 kali. Ya Rabbi, Masya Allah. Dalam 3 tahun berturut-turut. Tapi 3 tahun kalau di sana kan kita bisa berturut-turut. berkali-kali. Ya Rabbi. Ya, alhamdulillah, Nah, so Pak Nas. teman-teman Jadi semuanya mudah-mudahan bisa dapat pelajaran yang berharga dari Bu Hijrah Ginting, yang namanya hijrah berarti doanya orang tua kayaknya ya, supaya keluarga itu hijrah dari mu'allaf ya. Karena Amin, Ginting amin, marganya amin. banyak non-muslim ya. Oke, so teman-teman semuanya mudah-mudahan ini bisa mendapatkan hikmah yang terbaik ya, bahwa ilmu kickback ya, kemudian ditambah dengan pengabdian, pemuliaan gitu ya, triangle miracle yang dijalankan oleh Bu Hijrah Ginting itu Masya Allah ya, berbuah dengan sangat-sangat sempurna. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang sangat penting. Kalau kita mau mau buka toko, doain toko orang lain gitu. Kita mau jadi motivator, doain motivator lain. Kita mau ya bikin buku, doakan penulis buku lain gitu ya. Kita mau dapat rumah, doakan orang yang lagi bangun rumah gitu. Kita pengen punya mobil gitu, doakan orang-orang yang punya mobil gitu. Bahkan bayarin parkirnya gitu ya.
Seperti itu. Kita pengen laris, maka lariskan orang lain gitu. Kita nggak laku. Gimana caranya supaya cepat laku? Gampang ya, lakuin dagangan orang gitu ya, beli dagangan orang. So ini ilmu kickback ya, ilmu yang sederhana tapi wajibun, kuduun, harusun, mutlakun dipraktekkan ya, supaya kita bisa dapatkan keajaiban. Oke, closing statement Bu Hijrah sebelum saya ke teman-teman yang sekarang ini ada di pesantren tunanetra. Silahkan closing statement. Alhamdulillah Pak Nas. Kalau sebagai saya nggak punya modal itu nggak usah takut untuk berusaha gitu ya, karena kita punya Allah yang maha kaya gitu. Kita punya Allah yang maha kaya, terus kita fokus aja pada kemampuan kita sambil kita meningkatkan ketidakmampuan kita tadi ya, mengisi ketidakmampuan kita, tapi kita fokus dengan kemampuan kita. Kalau kita bisa mampunya istilahnya kayak kita, seperti doa, ibadah itu kan gratis ya Pak Nas, nggak pakai uang, nggak pakai dana. Doa, ya udah fokus aja di situ gitu ya. Ngedoain orang juga gratis ya. Fokus aja di situ. Jadi jangan bilang aku nggak punya modal untuk ini. Kita punya Allah yang maha kaya. Jadi deketin aja gitu Allah. Jadi kalau Allah seperti kayak haji tadi karena Allah memampukan yang dia panggil, bukan yang memanggil yang mampu gitu. Jadi kita minta aja biar Allah mampukan gitu, biar Allah mampukan. Jadi Allah lagi, Allah dulu, Allah terus gitu. Jadi saya senang itu kalau di mana rezeki, saya senang itu Pak Nas di perisai rezeki gitu selain gitu ya. Jadi saya karena merasa masih terus diperisai rezeki, maksudnya hapus perisai rezekinya. Kemudian karena saya sadar diri masih banyak salah, saya bisa di kickback gitu. Jadi saya buka HP itu saya sering sambil lihat nomor kontak kawan itu, ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia, muliakan dia, bahagiakan dia, sambil nomor kontak. Gitu. Ini power nih. Sambil lihat, power. Ya udah fokus biar malaikat yang mendoakan saya gitu. Karena saya yakin, wah masih banyak perisai saya. Iya. Hanya itu Pak Nas. Oke. Allah dulu, Allah aja. Ibu Hijrah, terima kasih banyak ya. Salam ke keluarga ya. Mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan, kemuliaan, kejayaan. Amin. Semua keluarga Bu Hijrah Ginting, insya Allah. Juga salam kepada semua peserta safety yang sekarang sedang belajar di sana. Ya. Terima kasih Bu Hijrah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.